Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ayo semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Setiap musibah yang dialami oleh umat manusia itu adalah akibat ulah tangan kita sendiri. Betul, Allah telah menggariskan takdir, Allah sudah menentukan bencana, tapi tetap yang namanya bencana itu sebagian besar adalah akibat dari ulah tangan manusia, akibat keserakahan, akibat kebodohan kita, ketidakfahaman kita, ataupun juga sifat ignorance kita, sifat ingin melakukan pembenaran terhadap apa yang kita lakukan. Karena itu banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kita lanjutkan kajian kita kali ini bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Tamami. Fadol, silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji lagi ya, Bu. Di dalam surah Al-Hadid ayat ke-23. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita. Ngajarin apa Pak Ustadz? Dua hal. Ketika kita diberi musibah, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Sebaliknya juga, kalau sedang diberikan kesenangan, jangan terlalu seneng. Kalau bahasa orang Betawi, kalau lagi kena musibah, ya bagaimana lagi ya, emang udah takdirnya Allah. Tapi kalau lagi lempengan seneng, jangan kelewat seneng. Dapat duit 3 miliar, amin ya. Wah, hidupnya pengennya seneng mulu. Seakan-akan dunia punya dia, yang lain pada ngontrak ya. Sama suami ajak iji kemana aja, bini tiap pagi, siang, sore, malam poya mulu. Beli tas yang mahal, yang nolnya sampai berapa biji dia? 7 apa 3 tuh ya, banyak dah tuh. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan apa? Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, dunia itu sifatnya sementara. Artinya sedih juga sementara, senang juga sementara. Coba lihat dah, ada Quran surah An-Najm. Di situ Allah Subhanahu wa taala di ayat 40-41 ingin mengajarkan kepada kita apa? Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu kadang-kadang membuat kita apa? Ketawa, kadang juga membuat kita apa? Sedih. Makanya hidup itu selalu berputar. Yang di atas belum tentu terus di atas, yang di bawah belum tentu semuanya akan di bawah. Yang senang belum tentu bakal terus senang, yang sedih belum tentu juga terus sedih. Makanya bagaimana cara kita menghadapi kehidupan yang saat ini sedang kita laksanakan. Ketika misalkan Allah berikan ujian berupa musibah, maka silakan kita bersedih, tapi jangan sampai bersedihnya itu larut-larut lama. Bu, hal yang paling menyedihkan apa? Ketika kita ditinggalkan sama orang yang paling kita cintai. Belakangan ini kita lihat saudara kita yang di Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, mereka sedih bukan karena kehilangan hartanya sebenarnya yang paling sedih. Apa? Kehilangan anggota keluarganya yang memang sangat ia cintai. Saya lihat ketika itu di iNews TV, Masya Allah, berapa banyak anak-anak sedih karena apa? Karena kehilangan orang tuanya. Ada istri sedih kehilangan siapa? Suaminya. Ada suami sedih kehilangan. Tapi biasanya kalau yang begitu-gitu kalau istri kehilangan suami sedih apa enggak? Tapi kalau suami kehilangan istri sedih apa enggak?
Itu mah orang sini, orang Aceh mah kagak keles. Kok ngomong-ngomong sama kayak kampung saya begitu ya. Ya Allah. Artinya disinilah Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Ketika Allah berikan musibah kepada kita, berdoalah kepada Allah. Tetap, ya Allah, saya yakin musibah yang kau berikan kepada saya ini adalah sifatnya ujian. Dan saya yakin ya Allah kepada engkau, tidak ada yang namanya musibah itu akan abadi. Pasti setelah musibah akan ada namanya kesenangan. Betul betul. Tuh. Jadi kalau lagi kena musibah santai aja Bu. Ya Allah bagaimana lagi ya. Motor bocor tuh. Dorong gak kira-kira? Dorong, ntar juga ketemu apa tuh? Tukang tambel ban kan ya. Terus kalau udah ketemu tambel ban, bannya diapain itu? Ditambel, abis itu bisa jalan lagi apa enggak? Lagi girang lagi tuh. Abis itu bocor lagi. Tambel lagi apa jangan? Tambel lagi. Abis itu girang lagi apa enggak? Girang lagi. Yang penting satu, ketika kita diberikan musibah, ya sudah, sedih boleh, tetap berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan musibah ini menjadi apa? Menjadi penguat kita sebagai manusia. Dan sebaliknya, ketika kita diberikan kesenangan, diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, jaga hati kita, jangan sampai merasa bahwasannya kesenangan itu sifatnya abadi. Akhirnya apa? Lupa. Mentang-mentang seneng, lupa. Mentang-mentang lagi seneng, lupa makan bakso sampai 5 mangkok. Datang ke tukang bakso 53 kilogram. Keluar dari tukang bakso 75 kilogram. Percis kayak yang ngomong. Jangan begitu. Ya Bu. Bu sekarang saya tanya Bu. Ayo pemirsa sekarang saya tanya. Orang kalau lagi seneng kan biasanya banyak ingatnya apa banyak lupanya? Apalagi lupa lempengan bayar. Iya. Makanya kalau lagi seneng Allah sampai wanti-wanti apa? Awas hati-hati. Karena biasanya orang seneng saking senengnya nanti timbul rasa sombong. Maka di kalimat surah Al-Hadid ayat 23 di terakhirnya apa? Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah paling gak senang sama orang yang sombong. Jalannya diangkat dadanya. Seakan-akan kesenangan yang ia dapati karena apa? Karena usahanya sendiri tanpa ikut campur tangan Allah Subhanahu. Hati-hati orang sombong itu jangankan masuk surga, nyium baunya aja nggak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Masya Allah, alhamdulillah Bu. Bu. Kita kalau jadi orang pasti harapannya meninggal masuk surga. Pengen masuk surga? Pengen. Kalau ditanya kapan siapnya? Oh, suka gitu. Padahal kalau pengen surga, kalau emang ditanya siap, saya siap kapan aja. Ya, iya Bu ya. Betul nggak Bu? Kalau emang udah pasti masuk surga, kita siap kapan aja. Ibu bilang siap nggak siap? Kalau emang udah umurnya mah. Betul apa betul? Jadi kita siap-siap untuk menghadapi maut. Dan kalau Allah beri keberkahan masuk surga, insya Allah kita dapat termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Bu, angkat tangan yang mau nanya siapa? Iya, mana tangannya? Angkat dulu semuanya, mana yang mau nanya? Waduh banyak banget. Silakan Ibu. Tolong dibantuin dulu dong Bu. Dibantuin. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuyun Thohir. Ibu Yuyu Thohir, pertanyaannya. Yang mau saya tanya Pak Ustadz, bagaimana caranya membentuk hati yang stabil dikala naik turunnya keadaan urusan dunia ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuyun Thohir siapanya Pak Erick Thohir ini ya? Bu Yuyun, tapi sebelum saya jawab pertanyaan Bu Yuyun, saya mau minum dulu. Boleh apa enggak ini ya?
Biar hati kita semakin sejuk, yang jawab pertanyaan juga makin sejuk. Amin Allahumma. David. Masya Allah baik banget ini. Sebelum jawab pertanyaan, minum dulu aqua. Bismillah. Alhamdulillah. Udah Ustaz David ya? Ya silakan Kiai. Alhamdulillah. Minum aqua makin sejuk ya Uya. Baik Bu Yuyun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati kita supaya stabil ya. Ketika kita bicara tentang dunia, sedangkan yang lain pada mengejar akhirat. Tapi memang namanya hati, Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah terlepas kita untuk berlomba-lomba mengejar dunia. Tapi ingat, dunia itu tidak ada yang abadi. Dunia itu sementara. Supaya stabil, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, tidak ada manusia yang tidak butuh dunia. Betul apa betul? Semuanya kan butuh dunia. Ustadz berangkat ceramah ke iNews TV, itu kira-kira pakai akhirat apa pakai dunia? Apa bentuknya? Mobil. Mobil pakai bensin apa enggak? Itu bensin bayarnya pakai doa apa pakai duit? Ya betul apa betul? Selain bensin ada tol. Tol pakai doa apa pakai duit? Duit. Tapi ingat, jangan sampai dunia merusak kita. Akhirnya apa? Dunia mulu yang kita kejar, akhirat kita lupain. Bahasa kita begini, orang boleh menang dalam hal dunia, tapi kita maaf misalkan kalah dalam hal dunia, nggak boleh kalah dalam hal akhirat. Maafin Bu, ngomongin orang sukses di dunia banyak, kita mau jadi nomor berapa tetap kagak bisa jadi nomor 1. Ya Bu, ya Bu. Karena apa? Udah banyak orang yang menang dunia. Makanya kalau kita melihat dunia, dulu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita apa? Dunia cukup di genggaman tangan kita, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Takutnya apa? Kalau dunia sudah terlalu masuk ke dalam hati kita, maaf bisa jadi nanti kehidupan kita akan rusak. Dunia kita kejar, akhirnya ibadah kita nggak uber. Dunia kita uber-uber, akhirnya akhirat kita lupa. Ibu disuruh ngaji, lupa. Padahal temannya udah ngingetin nih, ibu-ibu pengajian, ayo kita cepetan. Dijawab sama dia, entah dulu masih di warung. Padahal bajunya udah siap-siap tuh Bang David. Artinya begini Bu, silakan cari dunia tapi jangan lupakan akhirat. Karena doa kita kan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya pengen dunianya cakep, akhiratnya juga cakep. Bahasa gampangnya begini, pinter-pinterlah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Wayahnya dagang, silakan dagang, tapi jangan lupain sholat. Wayahnya sholat, sholat dulu, dunianya tinggalin dulu, selesai urusan. Betul gak kira-kira? Jadi hidup itu sih simpel itu. Lihat kalau kita berangkat haji, berangkat umroh, wayahnya sholat, Masya Allah. Semua pedagang apa? Ninggalin dagangannya menuju apa? Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk sholat. Begitu ya, betul. Begitu sampai Jakarta, dagang lagi. Ya. Telat lagi. Telat lagi. Nah, sampai ninggalin lagi. Ya Allah, ya Allah. Bu, ad-dunya mazru'at al-akhirah. Apa artinya? Dunia itu adalah tempat untuk menjadi ladang bawa bekal ke akhirat. Jadi tadi kita yang penting orang Islam itu seimbang antara dunia dan akhirat. Kalau kita tawaf tuh udah yang terakhir mau dekat apa? Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia.